Halo semuanya, saya Chang Jin. Saat ini, epidemi menyebar ke seluruh dunia dan bencana kian parah. Kita telah melihat gempa bumi, kelaparan, dan perang. Semua orang percaya sangat menantikan kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus. Diangkat ke langit untuk bertemu Tuhan dan menghindar dari bencana ini. Namun, setelah lama menunggu, mereka masih belum melihat Tuhan Yesus turun di atas awan atau melihat orang diangkat ke langit untuk menemui Tuhan, yang membuat banyak orang kecewa. Orang-orang sangat terkejut. Alih-alih melihat Tuhan di atas awan, mereka melihat kilat dari timur bersaksi tentang kedatangan Tuhan. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan pekerjaan penghakiman. Kesaksian ini sangat menarik perhatian dan jelas. Namun karena penindasan dan penangkapan PKT, penistaan dan fitnah oleh kekuatan antikristus, orang mengabaikan dan menolak menyelidiki jalan yang benar. Tak disangka, hanya dalam beberapa tahun, anak manusia yang dipandang rendah mengungkapkan banyak kebenaran. Makin banyak orang mendengar suara Tuhan berjalan mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak hanya mengguncang dunia agama, tetapi juga mengguncang seluruh dunia. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, bersinar seperti terang sejati, dari timur ke barat, menerangi seluruh dunia. Mereka yang mengasihi kebenaran dan merindukan Tuhan mendatangi terang, mendengar suaranya, dan menghadiri perjamuan kawin anak domba. Fakta-fakta ini membuat orang terkejut. Bagaimana dia melakukan sesuatu yang begitu berkuasa? Banyak orang bertanya, apakah kilat dari timur sungguh pekerjaan Tuhan? Mungkinkah firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Sang Pencipta? Mereka berkata mustahil. Saat Tuhan kembali, dia akan mengangkat orang-orang percaya untuk bertemu dengannya di langit. Takkan dia biarkan orang percaya dalam bencana dan berkata, akan melakukan pekerjaan penghakiman. Itu tidak mungkin terjadi. Sekarang ini, ada banyak orang yang menonton film, lagu pujian, dan video kesaksian gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ada berbagai macam konten. Dan kehidupan di Kanaan sungguh pengalaman luar biasa. Fakta ini memaksa orang untuk mengakui, hanya pekerjaan Roh Kudus yang bisa mencapai ini. Tanpa pekerjaan Tuhan, tak ada yang bisa mencapai prestasi itu. Ini membuat orang percaya bertanya-tanya. Kenapa Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Dosa kita telah diampuni, dan Tuhan telah membenarkan kita. Kenapa kita harus mengalami penghakiman dan hajaran? Penghakiman Tuhan pada akhir zaman hanya untuk orang tidak percaya. Kenapa penghakiman dimulai dengan rumah Tuhan? Apa yang terjadi di sini? Topik ini akan menjadi fokus persekutuan hari ini. Sebelum memulai persekutuan, mari kita perjelas lebih dulu. Fakta Tuhan menjadi daging pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakiman telah lama diatur oleh Tuhan. Sebesar apapun rintangannya, pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman tak bisa diubah oleh manusia dan tak bisa dihentikan oleh negara atau kekuatan manapun. Beberapa orang akan bertanya, apakah ada dasar Alkitabiah untuk pekerjaan penghakiman ini? Tentu saja ada, dan itu cukup kuat. Setidaknya ada 200 referensi untuk penghakiman di dalam Alkitab. Tuhan Yesus juga menubuatkan kedatangannya kembali pada akhir zaman sebagai anak manusia yang berinkarnasi untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Sekarang, mari kita urutkan beberapa bagian dari nubuat Tuhan Yesus. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman.
Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Ada juga 1 Petrus 4 ayat 17. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Firman-firman ini sangat jelas. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dan Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan akan datang sebagai Anak Manusia pada akhir zaman untuk melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Ini tidak terbantahkan. Saat ini, Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan banyak kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan untuk menghakimi dan menyucikan orang yang datang ke tahtanya, serta menuntun mereka memasuki kebenaran. Tuhan juga telah membentuk sekelompok pemenang sebelum bencana. Ini membuat kita melihat bahwa semua nubuat ini sepenuhnya digenapi. Orang akan bertanya, dosa kita telah diampuni. Kenapa kita perlu menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman? Firman Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkapkan misteri kebenaran ini. Mari kita lihat firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak oleh iblis, di dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia telah ditebus, manusia mengalami tidak lebih dari penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal. Namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar, sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, itu hanya dapat dianggap bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya. Namun, ketika manusia hidup dalam daging dan belum dibebaskan dari dosa, dia hanya bisa terus berbuat dosa, tanpa henti menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Mayoritas manusia berbuat dosa di siang hari, lalu mengakui dosa di malam hari. Dengan demikian, sekalipun korban penghapus dosa selamanya efektif bagi manusia, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan, karena watak manusia masih rusak. Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya. Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri yang telah berakar begitu dalam. Hanya melalui penghakiman oleh firman, dampak seperti itu dapat dicapai. Hanya dengan demikian, manusia secara bertahap diubahkan dimulai dari titik tersebut hingga seterusnya. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sangat jelas. Pekerjaan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia adalah penebusan. Jika kita percaya kepada Tuhan dan bertobat, dosa-dosa kita diampuni. Kita tidak lagi dihukum dan dieksekusi karena melanggar hukum. Juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang melimpah. Namun, apa pengampunan dosa berarti kita bebas dari dosa dan dikuduskan? Apa pengampunan dosa berarti kita mencapai ketaatan sejati kepada Tuhan? Sama sekali tidak. Kita semua tahu, orang percaya berbuat dosa di siang hari, mengaku dosa di malam hari. Kita hidup terjebak dalam siklus ini. Kita sering tanpa sadar berbuat dosa, lalu berdoa kepada Tuhan. Aku menderita, kenapa tak bisa kubebaskan diri dari dosa?
Kita semua ingin menyingkirkan ikatan duniawi dan berkorban untuk Tuhan. Kita ingin mengasihi Tuhan dan juga orang lain. Tetapi yang kita lakukan tidak kita sadari. Kita bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sering berbohong. Kenapa bisa? Karena manusia punya natur berdosa dan watak rusak. Dan ini adalah akar dosa. Jika tidak menyelesaikan akar dosa, bahkan jika mencoba menahan diri, kita tetap berbuat dosa tanpa sadar. Walau ada orang yang bisa dengan tulus berkorban untuk Tuhan, menderita, membayar harga, dan bertahan tanpa keluhan, tapi di lubuk hatinya, bisakah mereka sungguh menaati Tuhan? Apa mereka sungguh mengasihi Tuhan? Banyak orang tidak melihat masalah ini. Untuk mendapatkan berkat, masuk ke kerajaan surga, dan mendapat upah, orang bisa melakukan banyak hal baik. Tapi perbuatan baik ini terkontaminasi apa? Apakah terkontaminasi transaksi atau niat? Jika bencana datang dan kita tidak diangkat, justru dilemparkan ke dalamnya, akankah kita protes kepada Tuhan? Akankah kita menyalahkan dan menyangkal Tuhan? Saat pekerjaannya sejalan dengan gagasan manusia, kita memuji Tuhan. Tapi jika tidak sejalan dengan gagasan manusia, akankah kita menghakimi dan mengutuk Tuhan? Misalnya saat Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang mengusir iblis dalam namanya, "Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Akankah mereka memiliki gagasan, menentang dan mengutuk Tuhan? Bayangkan jika Tuhan Yesus tetap datang dalam citra anak manusia Yahudi untuk mengungkapkan kebenaran di gereja. Berapa banyak orang di dunia agama yang akan menyangkal dan meninggalkan Tuhan? Berapa banyak orang akan menerima kebenaran yang diungkapkan olehnya dan mengatakan hanya Dia Tuhan yang benar? Berapa banyak yang akan mengutuk Tuhan Yesus sebagai manusia dan bukan Tuhan? Ada baiknya merenungkan fakta-fakta ini. Orang Farisi Yudaisme telah lama percaya kepada Tuhan dan sering memberikan korban penghapus dosa kepadanya. Saat Tuhan Yahweh berinkarnasi dan menjadi Tuhan Yesus, kenapa orang Farisi tidak tahu Dia adalah penampakan Tuhan Yahweh? Kenapa mereka mengutuk Tuhan Yesus yang mengungkapkan kebenaran? Kenapa Tuhan Yesus dipaku di kayu salib? Apa inti masalahnya di sini? Kenapa orang Farisi tidak mengenali pekerjaan Tuhan, meski telah lama percaya kepada Tuhan? Kenapa mereka masih mengutuk dan menentangnya? Kita semua telah melihat, Tuhan telah muncul dan bekerja sebagai anak manusia yang berinkarnasi pada akhir zaman. Jadi kenapa banyak orang di dunia agama begitu menentang, mengutuk, bahkan menghujat Tuhan yang Maha Kuasa? Jika Tuhan Yesus telah kembali, masih punya rupa anak manusia Yahudi, dan mengungkapkan kebenaran di dunia agama, akankah Dia diusir dari gereja, bahkan divonis dan dihukum mati? Itu semua sangat mungkin. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dengan cara Tuhan Yesus, dan keduanya normal, anak manusia biasa. Dunia agama menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa mereka akan lebih terbuka kepada Tuhan Yesus dalam rupa anak manusia? Kenapa dunia agama masih menghakimi pengikut Tuhan yang Maha Kuasa sebagai orang percaya kepada manusia? Jika mereka lahir pada zaman Tuhan Yesus, bukankah mereka akan menghakimi orang yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang percaya kepada manusia? Apa sebenarnya esensi masalah ini? Ini karena manusia yang rusak punya natur iblis, dan kita semua hidup dengan watak iblis. Inilah sebabnya tidak aneh kita menentang dan mengutuk Tuhan. Banyak orang tidak melihat ini dengan jelas. Mereka pikir saat dosa diampuni dan Tuhan melihat kita tak bersalah, kita kudus. Serta kita bisa memperoleh perkenanan Tuhan melalui perbuatan baik. Pandangan-pandangan ini sangat salah. Fakta orang Farisi menentang dan mengutuk Tuhan Yesus sudah cukup untuk melihat bahwa manusia punya natur iblis dan watak rusak. Jadi selama apapun kita percaya kepada Tuhan,
Sebanyak apapun memahami Alkitab, kita masih membenci kebenaran, menentang dan juga mengutuk Tuhan. Untuk alasan ini saja, pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman sangat penting. Karena natur iblis kita harus menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Tanpa penghakiman dan hajaran ini, serusak apapun, kita akan selalu melakukan dosa. Kita tak akan pernah sungguh taat kepada Tuhan atau cocok dengan Tuhan, dan tak akan pernah mampu masuk ke kerajaan surga. Meskipun kita semua tahu dan mengerti watak Tuhan itu benar, tidak ada yang bisa melihat betapa mengerikan kerusakan kita yang mendalam oleh iblis. Sejauh mana kita bisa menentang Tuhan atau membenci anak manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Artinya, sejauh mana kita bisa membenci kebenaran. Orang tidak bisa melihat hal-hal ini. Oleh karena itu, kita selalu punya keraguan tentang pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Orang berpikir dosa kita diampuni membuat kita kudus. Jika Tuhan tidak menganggap kita berdosa, kita kudus. Pekerjaan penyelamatan Tuhan selesai. Tuhan tak perlu lagi melakukan pekerjaan penghakiman. Saat Tuhan Yesus kembali, kita akan dibawa ke kerajaan surga. Dan saat ada di surga, kita pasti taat kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Namun, bukankah ini omong kosong? Orang-orang percaya kepada Tuhan di bumi dan menikmati kasih karunia-Nya, tapi mereka masih menghakimi dan mengutuk Tuhan. Jadi bagaimana mereka bisa taat dan menyembah Tuhan di surga? Ini sungguh mustahil. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan, tak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalimat ini adalah kebenaran dan aturan surga. Seharusnya kita paham maksud Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Dalam analisis terakhir, Tuhan telah datang untuk menyelamatkan manusia, yang berarti menyucikan dan mengubah watak rusak kita, sepenuhnya membebaskan kita dari dosa dan kuasa iblis. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan kebenaran untuk menyucikan manusia dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Umat pilihan Tuhan telah mengalami penghakiman dan penyucian Tuhan, lalu kini memuji kebenaran dan kekudusan Tuhan dari hati mereka. Mereka telah melihat betapa dalam manusia dirusak iblis. Dosa apa yang bisa dilakukan? Dan sebesar apa bisa menentang Tuhan? Mereka telah mencapai pemahaman sejati tentang dirinya, melihat keburukan dari kerusakan iblis, dan merasa jika tak mengalami penghakiman Tuhan, tapi hidup dalam kerusakan. Mereka menentang dan mengkhianati Tuhan. Hidup sebagai iblis akan dikirim ke neraka dan dihukum Tuhan, serta tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Sehingga mereka merasa sangat menyesal, mencapai pertobatan sejati dan berubah. Hanya saat kita mengalami penghakiman Tuhan, kita tahu pekerjaan penghakiman Tuhan adalah penyelamatan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Banyak orang tak paham pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, dan berpikir setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, umat manusia diselamatkan. Dan pekerjaan Tuhan menyelamatkan umat manusia selesai. Ini kesalahan besar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan harus melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, sekarang setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang, dan mereka akan mendapatkan jalan, kebenaran,
dan hidup. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan. Dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman mengakhiri zaman kasih karunia, sekaligus memulai zaman kerajaan. Salah satu aspek penghakiman pada akhir zaman adalah untuk menyelamatkan manusia, membebaskan dari dosa dan kuasa iblis, memungkinkan Tuhan mendapatkan kita. Aspek lain adalah untuk memisahkan manusia menurut jenisnya, menghancurkan semua kekuatan jahat yang menentang Tuhan, serta mengakhiri zaman gelap dan jahat ini. Inilah pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman. Mari kita baca kutipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman, salah satu watak Tuhan ialah menghajar dan menghakimi. Dengan watak ini, Dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar untuk menghakimi semua orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya dengan hati yang tulus. Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman. Akhir zaman telah tiba. Semua makhluk ciptaan akan dipisahkan menurut jenis mereka dan dibagi ke dalam kategori berbeda berdasarkan sifat mereka. Ini saat ketika Tuhan mengungkapkan kesudahan manusia dan tempat tujuan mereka. Jika manusia tidak mengalami hajaran dan penghakiman, tidak akan ada jalan untuk mengungkap ketidakpatuhan serta ketidakbenaran mereka. Hanya melalui hajaran dan penghakimanlah kesudahan semua makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika dia dihajar dan dihakimi. Yang jahat akan dikumpulkan bersama yang jahat, yang baik dengan yang baik, dan semua manusia akan dipisahkan berdasarkan jenis mereka. Melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan semua ciptaan akan diungkap, sehingga yang jahat bisa dihukum dan yang baik diberikan upah. Dan semua orang menjadi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman yang benar. Karena kerusakan manusia telah mencapai puncaknya dan ketidakpatuhan mereka semakin parah, hanya watak Tuhan yang benar, yang pada prinsipnya adalah termasuk hajaran dan penghakiman, serta diungkapkan di akhir zaman, yang bisa benar-benar mengubahkan dan menyempurnakan manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat memisahkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan kata lain,
Seluruh zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar, yakni menghakimi penghakiman dan hajaran. Pada akhir zaman, Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman yang menyingkap sikap orang terhadap kebenaran dan terhadap Tuhan. Mereka yang mengejar kasih kepada Tuhan adalah target penyelamatan Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan kembali ke tahtanya. Makan dan minum firman Tuhan setiap hari, mengalami penghakiman dan pemurnian Tuhan. Dibebaskan dari belenggu dan kendali dosa, mencapai pemurnian dari watak rusak mereka, lalu disempurnakan oleh Tuhan dan menjadi pemenang, yaitu buah sulung. Namun, mereka yang menentang Tuhan adalah target penyisihan Tuhan. Mereka berpegang teguh pada isi Alkitab dan hanya menunggu Tuhan datang di atas awan sambil menentang Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itu membuat mereka kehilangan kesempatan diangkat dan akan jatuh ke dalam bencana. Ada yang hanya mencari berkat dan menolak Tuhan yang Maha Kuasa agar terhindar dari bencana. Mereka hanya percaya pada tulisan dan natur mereka membenci kebenaran. Mereka tak pernah menerapkan kebenaran, tidak menerima penghakiman, pemangkasan, dan penanganan Tuhan. Watak rusak mereka juga tidak pernah berubah. Mereka adalah pelaku kejahatan yang masuk rumah Tuhan. Mereka akan disingkap dan disisihkan. Ini menunjukkan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman menyingkap jenis manusia. Mereka yang mengasihi kebenaran dan yang hanya ingin mengisi perut dengan roti, gandum dan lalang, serta kambing dan domba telah dibagi ke masing-masing kategori. Pada akhirnya, Tuhan akan mengganjar kebaikan dan menghukum kejahatan, membalas setiap orang. Ini sepenuhnya menunjukkan watak benar Tuhan dan juga menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Ia yang berbuat lalim, biarkan dia tetap berbuat lalim. Dan ia yang kotor, biarkan ia tetap kotor. Dan ia yang benar, biarlah ia tetap benar. Dan ia yang kudus, biarlah ia tetap kudus. Dan lihatlah, aku segera datang dan upahku akan kubawa bersamaku untuk kuberikan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan sekelompok pemenang. Dan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan telah sukses. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar ke semua bangsa dan mengguncang dunia. Membuktikan Tuhan telah mengalahkan iblis dan mendapatkan kemuliaan. Lalu, Tuhan akan menurunkan malapetaka dan mulai menghakimi semua manusia. Malapetaka adalah penghakiman Tuhan di zaman yang jahat ini. Dan untuk menyelamatkan manusia, Tuhan menggunakan bencana agar manusia mencari jalan yang benar dan menemukan pekerjaan juru selamat. Datang kepada Tuhan dan menerima penyelamatannya. Dan juga, Dia menggunakan bencana untuk menyelesaikan semua kekuatan jahat yang menentang Tuhan dan sepenuhnya mengakhiri era jahat tempat iblis berkuasa. Kemudian, orang yang telah mengalami penghakiman Tuhan dan disucikan akan dilindungi oleh Tuhan di tengah bencana dan dibawa ke tempat tujuan yang indah. Seperti inilah pekerjaan penghakiman Tuhan akan diselesaikan. Setelah itu, di dunia baru, kerajaan Kristus akan terwujud sepenuhnya di bumi. Sebagai penutup, mari kita menonton video pembacaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Apakah kini engkau paham apa arti penghakiman dan apa arti kebenaran? Jika engkau sudah paham, aku menasihatimu untuk tunduk dengan patuh untuk dihakimi. Kalau tidak, engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dipuji oleh Tuhan atau dibawa olehnya ke dalam kerajaannya. Orang-orang yang hanya menerima penghakiman tetapi tidak pernah bisa disucikan, yaitu mereka yang melarikan diri di tengah pekerjaan penghakiman, akan selamanya dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Dosa-dosa mereka lebih banyak dan lebih mendukakan,
daripada dosa-dosa orang Farisi, karena mereka telah mengkhianati Tuhan dan adalah pemberontak terhadap Tuhan. Orang-orang semacam itu yang bahkan tidak layak untuk melakukan pelayanan akan menerima hukuman yang lebih besar, hukuman yang jauh lebih kekal. Tuhan tidak akan mengampuni pengkhianat manapun yang pernah memperlihatkan kesetiaan dengan kata-kata, tetapi kemudian mengkhianatinya. Orang-orang semacam ini akan menerima pembalasan melalui hukuman terhadap roh, jiwa, dan tubuh. Bukankah inilah tepatnya penyingkapan watak Tuhan yang benar? Bukankah ini tujuan Tuhan dalam menghakimi manusia dan menyingkapkannya? Tuhan menyerahkan semua orang yang melakukan berbagai perbuatan jahat selama masa penghakiman ke suatu tempat yang dipenuhi dengan roh-roh jahat dan membiarkan roh-roh jahat ini menghancurkan tubuh daging mereka sesukanya, dan tubuh orang-orang itu mengeluarkan bau busuk mayat. Itulah pembalasan yang pantas terhadap mereka. Tuhan menuliskan dalam buku catatan mereka setiap dosa orang-orang percaya palsu, rasul-rasul palsu, dan pekerja-pekerja palsu yang tidak setia itu. Lalu ketika waktunya tiba, Dia melemparkan mereka ke tengah-tengah roh-roh najis, membiarkan roh-roh najis ini mencemari seluruh tubuh mereka sesuka hatinya, sehingga mereka tidak akan pernah bisa mengalami reinkarnasi dan tidak pernah melihat terang lagi. Orang-orang munafik yang melakukan pelayanan selama beberapa waktu tetapi tidak mampu tetap setia sampai akhir, diperhitungkan Tuhan di antara orang fasik, sehingga mereka bersekongkol dengan orang fasik dan menjadi bagian dari gerombolan mereka yang kacau. Pada akhirnya, Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan menyingkirkan dan tidak memperhatikan orang-orang yang tidak pernah setia kepada Kristus atau yang tidak pernah menyumbangkan apapun dari tenaga mereka, dan akan membinasakan mereka semua pada saat perubahan zaman. Mereka tidak akan ada lagi di bumi, apalagi memperoleh jalan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah tulus kepada Tuhan, tetapi dipaksa oleh keadaan untuk berurusan dengannya secara asal-asalan, diperhitungkan di antara orang-orang yang melakukan pelayanan bagi umat-Nya. Hanya sejumlah kecil dari orang-orang semacam itu yang akan terus hidup, sedangkan sebagian besar akan binasa bersama orang-orang yang melakukan pelayanan yang tidak memenuhi standar. Akhirnya, Tuhan akan membawa ke dalam kerajaan-Nya semua orang yang sepikiran dengan Tuhan, umat pilihan dan anak-anak Tuhan, serta mereka yang telah ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam. Mereka akan menjadi hasil pekerjaan Tuhan. Adapun orang-orang yang tidak bisa masuk ke kategori manapun yang ditentukan Tuhan, mereka akan diperhitungkan di antara orang tidak percaya. Dan engkau semua pasti dapat membayangkan seperti apa kesudahan mereka nantinya. Aku telah mengatakan kepada engkau semua segala sesuatu yang harus kukatakan. Jalan yang engkau semua pilih adalah pilihanmu sendiri. Yang harus engkau semua pahami adalah ini:
Pekerjaan Tuhan tidak pernah menunggu siapapun yang tidak bisa mengikutinya, dan watak Tuhan yang benar tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Mereka yang mampu berdiri teguh dalam masa penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, yaitu selama pekerjaan penyucian terakhir, akan menjadi orang-orang yang akan masuk ke tempat perhentian terakhir bersama Tuhan. Karena itu, semua orang yang masuk ke tempat perhentian akan terbebas dari pengaruh iblis dan sudah didapatkan oleh Tuhan setelah menjalani pekerjaan penyucian terakhirnya. Orang-orang ini yang pada akhirnya akan didapatkan oleh Tuhan akan masuk ke tempat perhentian terakhir. Tujuan penting pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan adalah untuk menyucikan umat manusia dan untuk mempersiapkan mereka untuk hari perhentian terakhir. Tanpa penakhiran semacam itu, tidak ada umat manusia yang dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori menurut jenisnya atau masuk ke tempat perhentian. Pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan untuk manusia bisa masuk ke tempat perhentian. Hanya pekerjaan penakhiran Tuhan yang akan mentahirkan manusia dari kefasikan mereka, dan hanya pekerjaan hajaran dan penghakimannya yang mampu menyoroti unsur-unsur manusia yang tidak taat itu, dengan demikian memisahkan orang-orang yang dapat diselamatkan dari orang-orang yang tidak dapat diselamatkan, dan memisahkan mereka yang akan tetap hidup dari yang akan binasa. Ketika pekerjaan ini berakhir, orang-orang yang diizinkan untuk tetap hidup itu semuanya akan ditahirkan dan memasuki keadaan kemanusiaan yang lebih tinggi, di mana mereka akan menikmati kehidupan manusia yang kedua yang lebih indah di bumi. Dengan kata lain, mereka akan masuk ke hari perhentian manusia dan hidup berdampingan dengan Tuhan. Setelah mereka yang tidak diizinkan untuk tetap hidup telah dihajar dan dihakimi, wujud asli mereka akan seluruhnya disingkapkan. Setelah itu, mereka semua akan dimusnahkan, dan sama seperti iblis, mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tetap hidup di bumi. Manusia di masa depan tidak akan lagi mencakup orang-orang jenis ini. Orang-orang semacam itu tidak layak untuk memasuki negeri tempat perhentian terakhir. Mereka juga tidak layak untuk bergabung pada hari perhentian yang akan dimiliki Tuhan bersama dengan manusia, karena mereka adalah target penghukuman dan merupakan orang-orang jahat yang fasik. Mereka pernah ditebus dan juga telah dihakimi dan dihajar. Mereka juga pernah memberikan pelayanan kepada Tuhan. Namun, ketika hari terakhir tiba, mereka tetap akan disingkirkan dan dimusnahkan karena kejahatan mereka dan sebagai akibat ketidaktaatan dan ketidakmampuan mereka untuk ditebus. Mereka tidak akan pernah ada lagi di dunia masa depan, dan mereka tidak akan lagi hidup di antara umat manusia di masa depan. Seluruh tujuan di balik pekerjaan terakhirnya untuk menghukum orang yang jahat dan memberi upah kepada orang yang baik adalah untuk sepenuhnya menyucikan seluruh umat manusia, sehingga Dia dapat membawa umat manusia yang sepenuhnya kudus ke tempat perhentian kekal. Tahap pekerjaannya ini
adalah tahap pekerjaan yang paling penting. Ini merupakan tahap akhir dari seluruh pekerjaan pengelolaannya. Itu saja dari kami hari ini. Terima kasih telah menonton. Jika punya pertanyaan, silakan meninggalkan komentar di bawah. Kami tahu program ini akan sangat membantu Anda. Sampai jumpa di waktu berikutnya.